Jujur saya bilang, bukan saya karena saya moralis. Sampai detik ini pun kalau saya adakan perlawanan bukan karena kebencian. Hanya ingin meluruskan sebuah perjalanan sejarah. Tidak ada kebencian dalam hati saya. Saya tidak membenci Pak SBY. Tetapi saya menyayangi partai ini. Saya hanya mengetuk pintu hati Pak SBY. Kalaupun beliau mendengar ini dengan AHY, berhentilah berbohong. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal, menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoaks, dan adu domba. Saya berpendapat karena dia diperintahkan oleh undang-undang dan partai politik diberikan delegasi oleh undang-undang untuk membuat ADART. Maka kalau ADART itu bertentangan dengan undang-undang, mestinya Mahkamah Agung bisa menguji ADART. Di situ letak persoalannya. Kalau pakai terobosan hukum yang hukumnya ada, itu penyimpangan terhadap hukum. Kalau terobosan hukum itu hukumnya tidak ada, itu harus ditembus gitu. Tapi kalau hukumnya ada, menyimpang ke kanan, itu penyimpangan terhadap hukum. Hukumnya ada, tidak dipakai gitu loh. Sebelum Pak Yusril menangani ini, sebelum Pak Muldoko menangani ini, saya pendiri. Bukan main orang melihat. Inikah kader-kader yang Pak Hengki bentuk? Wallahu a'lam. Saya bersumpah bukan saya yang membentuk mereka. Mereka terbentuk oleh Kroni Cikeas. Saya katakan, ini mereka yang mengajukan gugatan ini adalah mereka yang ikut dalam Kongres, ikut memberikan putusan. Nah, saya katakan, oh Anda tidak punya legal standing. Tapi persoalannya menjadi pertanyaan. Di Kongres 2020 itu ada pembahasan anggaran dasar atau tidak dalam Kongres Partai Demokrat? Dan ada saksi kita hadirkan. Saksi-saksi dibilang, oh nggak ada. Ya, sidang 1 hari, kemudian diskors, kemudian kita duduk aja makan-makan, disuruh masuk dalam ruangan, terus dipanggil. Udah selesai ya, ini anggaran dasar dibacakan. Ya. Kalau dia mau mengubah itu, ada caranya. Kalau dia keberatan, keberatan ajukan ke Mahkamah Partai. Atau karena keputusan organisasi boleh diajukan di Mahkamah Partai. Mahkamah Partai sama sekali tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tentang anggaran dasar partai itu. Yang Mahkamah Partai itu mengadili keputusan partai politik dalam artian keputusan DPP partai politik itu sendiri. Ya. Kemudian kalau keberatan juga dengan putusan Mahkamah Partai, ya, artinya itu penyelesaian internal di Mahkamah Partai apapun namanya ya, bisa Mahkamah Partai, bisa yang lain, tapi yang dimaksud oleh undang-undang penyelesaian internal di partai yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kalau dia keberatan, dia bisa ajukan ke pengadilan negeri keberatan terhadap keputusan internal sampai kepada kasasi. Inilah prosedur yang benar menurut tertib hukumnya. Tidak langsung tembak judicial review. Atau yang kedua, konsolidasi aja kekuatan anggota-anggota pemilih suara di seluruh Indonesia dapat 2/3, dapat 2/3 kan anggaran dasar mengharuskan 2/3 dari pemilik hak suara untuk mengusulkan perubahan. Kalau di Partai Demokrat saya katakan di anggaran dasarnya 2/3 dari pengurus daerah dan setengah dari pengurus cabang. Nah, kalau memenuhi itu silakan adakan kongres luar biasa untuk melaksanakan kongres luar biasa untuk mengadakan perubahan terhadap anggaran dasar, tidak judicial review. Kalau sekiranya Partai Demokrat tidak setuju, ya dia bawa saksi-saksi lain ke Mahkamah Agung, bantah keterangan saksi-saksi, dan ada beberapa saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Bilang, saya hadir di Kongres, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Nah, artinya prosedur pembentukannya itu tidak ada. Kongres memang ada kongresnya, tapi tidak ada pembahasan. Nah, itu satu. Kedua, materi pengaturannya. Nah, kira-kira nggak sempat dibahas. Ya, udah diputuskan. Orang terus pulang. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal, menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoaks, dan adu domba. Tentang berbagai kebohongan, berbagai hoaks, mereka membentuk ini. Coba lihat, ada di Babe setiap hari saya baca itu, 3-4 itu bikin hoaks. Saya justru malu sebagai pendidik. Saya waktu mendirikan ini tidak mengajarkan orang untuk membenci. Jujur saya bilang, bukan saya karena saya moralis. Sampai detik ini pun kalau saya adakan perlawanan bukan karena kebencian.
hanya ingin meluruskan sebuah perjalanan sejarah. Tidak ada kebencian dalam hati saya. Saya tidak membenci Pak SBY, tetapi saya menyayangi partai ini. Saya hanya mengetuk pintu hati Pak SBY. Kalaupun beliau mendengar ini dengan AHY, berhentilah berbohong. Langkah hukum Yusril Iza Mahendra, mewakili 4 mantan kader Partai Demokrat, mengugat ADART sebagai terobosan hukum dikritik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelfa. Hamdan Zoelfa sekaligus pengacara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menilai, cara Yusril menggugat ADART Demokrat bukan terobosan hukum, melainkan ada unsur politis. Hamdan menilai, terobosan hukum bisa dilakukan jika yang digugat ADART banyak partai, bukan hanya Partai Demokrat saja. Apa yang dilakukan Yusril terdapat unsur politis. Sebelumnya, Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review gugatan ADART Demokrat ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Yusril juga tidak memasukkan Partai Demokrat kubu AHY sebagai termohon. Hamdan Zoelfa pun melihat, adanya unsur politis karena hanya Partai Demokrat yang menjadi target sasaran. Kalau ditembak ke seluruh partai politik itu oke-oke saja. Tapi kalau ditembak ke satu partai, itu namanya politik, kata Hamdan. Selain itu, Hamdan tak setuju anggapan terobosan hukum itu, bertujuan agar memandang persoalan hukum tak jumut atau hanya sekadar tekstual. Ia menilai, gugatan ADART Demokrat itu harus melihat peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Sebab, ADART Demokrat itu telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan sah secara hukum. Atas dasar itu, jika dianggap jumut, Hamdan mengajak untuk mengubah paradigma negara memandang partai politik. Hamdan menjelaskan, dalam tataran filosofis, negara membebaskan rakyat membuat partai politik, termasuk menyusun ADART partai. Negara juga seminimal mungkin mencampuri aturan internal partai politik, kecuali dalam hal fundamental. Misalnya, dalam Undang-Undang Partai Politik tak mengatur aturan pembatasan masa jabatan Ketua Umum Parpol. Kini aturan internal partai politik adalah otonomi rakyat, kecuali kita ganti prinsip, itu beda. Karena itu kalau mengganti prinsip itu, maka dibuatlah sedemikian rupa, misalnya di undang-undang, seorang ketua tidak boleh lebih dari 2 kali, cara kongres harus begini-begini, dibuat secara lengkap, tuturnya. Atas dasar itu, Hamdan mengatakan Yusril menggunakan pendekatan filosofis untuk menjadikan perkara konflik menggugat ADART Demokrat. Sebab, Yusril menggunakan undang-undang era SBY, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menggugat ADART Partai Demokrat. Ini kan berkaitan dengan hukum administrasi itu tidak boleh bebas, itu kan administrasi saja, kecuali Mahkamah Konstitusi masih memberikan mungkin peluang lebih besar. Mereka kan mengajak untuk aliran progresif, nah ini lebih kepada tataran filosofis itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau hukum administrasi di Mahkamah Agung, walaupun ada filosofisnya, tetapi lebih kepada tataran hukum administrasi, terang Hamdan.